Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau buat kebaikan-Mu, buat kasih sayang-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala apa yang Engkau kerjakan sampai hari ini, sampai pagi ini. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berkumpul kembali di dalam wadah penjaga menara. Kami rindu bersekutu bersama-sama, dan kami percaya Engkau yang di tengah-tengah kami, Engkau yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang besar dari sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah kekuatan sukacita yang baru itu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk melayani pada pagi hari ini. Biarlah kami semua dalam urapan yang sama menikmati hadirat-Mu di setiap tempat kami masing-masing. Kami mengucap syukur dan memulai persekutuan penjaga menara pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Allah yang heran, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
malam hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
akan memimpin di dalam doa. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Terima kasih setiamu Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Hari yang baru Tuhan, kesehatan, sukacita Tuhan, kekuatan Bapa, masih komitmen dan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan melalui dalam kehidupan. Seperti hari ini Bapa, kami boleh mengucap syukur dan kami Tuhan sebelum kembali dalam aktivitas kami Tuhan, kami itu Tuhan untuk kembali belajar Tuhan dari kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam Tuhan boleh membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, dengan kami Bapa, sehingga Tuhan setiap firman-Mu Tuhan tidak hanya kami dengar saja Bapa, tapi boleh masuk dalam hati kami, boleh bertumbuh Tuhan dan berbuah Bapa, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami juga Bapa, kami boleh memberkati Tuhan orang lain ya Bapa. Tuhan boleh memberkati Tuhan hamba Tuhan atas membawakan firman Tuhan. Dalam Tuhan pakai lebih lagi, dan dalam Tuhan memenjama setiap perkataannya Bapa, sehingga melalui firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi pesan Tuhan bagi kehidupan kami menjadi lepas pribadi ya Bapa. Juga berdoa Tuhan biarlah Kau boleh menjauhkan Tuhan yang roh jahat Bapa, dan hal yang tidak baik Tuhan yang ingin mengganggu Tuhan. Kami tidak menggunakan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan boleh patahkan, Tuhan boleh jauhkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami juga siap Tuhan untuk dituntun, dibaharui Bapa, bahkan diubahkan Tuhan dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nelson Tandirero. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu bersemangat. Terkhusus kita akan menutup tahun 2021 ini, ada banyak cerita, ada banyak pengalaman yang kita lewati, pahit, getir, senang, susah. Tetapi pada hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan tentang tutup dan buka tahun bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pada hari-hari ini, perusahaan-perusahaan biasanya akan menutup tahun untuk menghitung kembali pembukuannya, dan kemudian akan menutupnya di akhir tahun 2021 dan akan membukanya kembali nanti di awal Januari 2022. Nah, ada serangkaian evaluasi, perbaikan, serta rencana-rencana ke depan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Demikian halnya hidup kita, saudara sekalian, kita perlu sebelum kita akan tutup tahun ini, kita akan bereskan masa lalu kita. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal, ada lubang-lubang yang masih harus ditimbun atau ditutupi. Dan kemudian kita merencanakan juga untuk menata akan masa depan kita. Ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa mengelola dan mengatur apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini mengenai bagaimana pentingnya kita memiliki sikap hati yang benar untuk menutup tahun 2021 ini. Memiliki sikap hati yang benar menutup tahun 2021 ini. Yang pertama adalah tutuplah tahun ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Saya ingin membacakan di dalam Mazmur pasal 106 ayatnya yang pertama. Mazmur pasal 106 ayat yang pertama. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
tahun 2021 ini kita lewati dengan berbagai macam situasi dan keadaan yang mungkin mengaduk-aduk emosi kita. Mungkin di satu sisi kita kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi di sisi lain kita mendapatkan promosi. Di satu sisi kita mengalami kegagalan, tetapi di sisi yang lain kita mengalami keberhasilan di bidang-bidang tertentu. Saudara, segala sesuatu yang terjadi itu penting bagi kita untuk kita tetap mengucap syukur. Kita tidak hanya bersyukur, tentu bukan hanya karena hal-hal yang baik. Ayat ini berkata bahwa bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Ya, bersyukur saudara, hari ini kita masih hidup dan Tuhan masih beri kepada kita kepercayaan untuk menangani hal-hal yang Tuhan taruh di tangan kita, yaitu keluarga kita, pekerjaan kita, usaha, studi, dan lain sebagainya. Memang di dalam kitab Pengkhotbah, kita tahu bahwa Tuhan menjatahkan saat-saat kehidupan yang tidak selalu menyenangkan kita, karena semuanya berpadan-padanan. Kadangkala kita sehat, kemudian ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita untung, ada kalanya kita buntung, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita bersedih. Semuanya dijatahkan Tuhan kepada kita. Kita nggak bisa pilih, karena kalau kita disuruh pilih, pasti kita mau yang enak saja, mau yang untung, mau yang sehat, mau yang baik, mau yang bersuka cita. Tapi kita tidak mau yang pahitnya, saudara. Itu sebabnya ayat firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan karena berkat, bukan karena keberuntungan, bukan hanya karena kesehatan. Tetapi sekalipun kita sedang menghadapi masalah, bersyukur karena Tuhan masih beri kita kekuatan. Bersyukur walaupun kita menghadapi jalan buntu hari ini, tetapi Tuhan masih memberi kepada kita hikmat untuk kita bisa melewati situasi ini. Jadi Bapak Ibu, tidak ada keadaan yang mana kita tidak bisa bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Amin, saudara. Banyak kekurangan, kerugian, kejatuhan, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu semua seperti lubang-lubang yang kalau kita biarkan, saudara, itu nanti akan melemahkan dan menjatuhkan kita sendiri ke dalamnya. Sehingga mari timbunlah lubang-lubang itu dengan ucapan syukur. Ratakan jalan kita untuk kita menutup tahun ini dengan pengucapan syukur. Yakinlah saudara bahwa Tuhan masih akan melanjutkan kasih setianya yang sudah terbukti untuk menyelamatkan dan memelihara kita di sepanjang tahun 2021. Saya ingin bacakan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-20. Bagi mereka yang sepertinya tidak melihat masa depan, bagi mereka yang sepertinya putus asa dan sepertinya melihat bahwa ke depan itu adalah hal yang gelap. Matius 12 ayat 20 berkata demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Haleluya. Saudara, apakah kita sama seperti buluh yang tidak bisa berdiri tegak lagi karena situasi dan keadaan membuat kita sepertinya lemah, sepertinya lemas, patah, terkulai? Tapi dalam kondisi yang demikian pun, ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan setiap meneguhkan yang lemah. Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka yang putus asa. Bahkan sumbu yang sudah pudar nyalanya, yang sepertinya sudah tinggal berasap, sedikit lagi akan mati, akan gelap, tidak ada harapan. Tuhan sanggup menyalakannya kembali. Saudara, kekuatan kita mungkin hari ini kecil, modal kita untuk masuk 2022 juga mungkin tidak seberapa, dan semangat kita juga mungkin hampir habis. Tapi Tuhan tidak biarkan buluh itu putus dan tidak biarkan sumbu itu jadi padam. Tuhan akan hidupkan kembali dalam setiap kita. Jadi bersyukurlah saudara sekalian, melewati berbagai kegagalan, berbagai masalah, dan pandemi masih belum betul-betul usai. Walaupun kita bersyukur keadaan sudah semakin melandai, semakin membaik dari waktu-waktu sebelumnya. Tetapi siapa yang bisa menjamin di tahun 2022? Sehingga mau senang mau susah, tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah respon hati yang Tuhan mau terbit selalu dalam diri kita. Amin, saudara. Yang kedua adalah bersihkan wadah hati kita untuk menerima yang baru.
Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan berkat yang baru kepada kita. Dia tidak pernah menyediakan berkat bekas, berkat sisa. Bagi dia itu tidak ada istilahnya menghangatkan makanan tadi malam, ya. Biasanya kalau kita sarapan pagi, kadang-kadang makanan yang kita makan itu adalah makanan yang dimasak kemarin sebenarnya, tetapi dihangatkan kembali. Tetapi Yesus selalu memberikan kepada kita fresh from the heaven, yang baru dari surga. Amin. Contoh saja yang sederhana. Kalau kita menghidup udara ini, saudara, ini kan oksigen, O2. Itu adalah baru, segar. Sehingga ketika kita menghirupnya di dalam satu kesegaran. Tapi ketika kita buang, itu sudah bukan lagi O2, bukan lagi oksigen, tapi sudah jadi karbon dioksida. Dan kita menghirup lagi yang baru, itu oksigen lagi. Dan menghembuskan lagi yang kotor, karbon dioksida. Artinya saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan berkat bagi anak-anaknya. Bahkan ketika kita tidak menyadari bahwa Tuhan memberkati kita, Dia tetap melakukannya atas kita. Amin saudara. Saya ingin bacakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Ya, Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap saudara? Tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Lihat saudara, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Sama seperti mata air yang walaupun sudah keluar mengalir ke bawah, dia akan tetap terus keluar lagi yang baru, yang menyehatkan, yang menyegarkan saudara. Dia selalu siapkan yang baru bagi kita. Namun masalahnya bukan pada berkat Tuhannya. Problemnya adalah di wadah hatinya. Wadah hati kita. Karena inilah penampung daripada berkat Tuhan. Kalau wadahnya masih kotor, saudara, maka walaupun berkat yang dikirimkan adalah berkat yang baru, maka berkat yang baru itu akan dikotori oleh ampas yang ada di dalam wadah itu sehingga kotor dan rusak semuanya. Sehingga penting bagi kita, saudara, menutup tahun dengan membersihkan wadah hati kita. Bersihkan hati kita ini dari kepahitan, dari sakit hati, dari kebencian, dari dendam, saudara. Karena itu semua seperti ampas kotor yang mengendap dalam hati kita. Dia tinggal lama di dalam diri kita. Jika tidak diangkat keluar, jika tidak dibersihkan, saudara, maka Tuhan tidak akan bisa menaruhkan berkat yang segar dari surga itu karena ampas yang kotor ini. Kasih keluar dulu yang di dalam, saudara. Ampas, ya kalau kita minum kopi, ampas di bagian bawahnya itu adalah bagian yang paling pahit. Kalau ampas itu dibiarkan tetap ada di dalam gelas kotor itu, saudara, semakin seiring berjalannya waktu, ampas itu akan semakin terasa pahit. Pak, Ibu, Saudara sekalian, jangan bawa kepahitan masuk tahun 2022. Jangan bawa dendam, kemarahan masuk tahun 2022. Bersihkan hari ini, tuntaskan saat ini, sehingga kita punya hati yang siap untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan, mengirimkan berkat baru setiap pagi. Saudara, sakit hati, dendam, saya sering kali katakan itu sama seperti bangkai yang kalau dibiarkan dia akan merusak diri kita sendiri. Tetap tercium baunya, akan nampak dari perkataan kita, akan nampak dari tindakan kita, tidak bisa ditutupi, saudara. Ya, bangkai itu biarpun ditutupi sedemikian apapun, dia akan tetap keluar baunya, bau busuknya itu, dan itu akan memberikan dampak buruk bagi kita yang terus-menerus menciumnya. Bibit penyakit. Nah, demikian juga sakit hati, kebencian, saudara, itu seperti bangkai. Kalau kita biarkan, itu akan merusak hati kita, merusak diri kita sendiri. Mintalah kepada Tuhan hati yang baru, roh yang baru, di mana itu adalah hati yang lembut, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau melepaskan pengampunan, dan yang mau juga bersedia untuk datang merendahkan diri, minta pengampunan kepada orang di mana kita bersalah kepadanya. Saudara, bulan Natal ini adalah bulan yang paling baik sebenarnya untuk kita bisa
menguatkan kembali tali silaturahmi yang sudah mulai renggang satu dengan yang lain. Ini adalah bulan kasih, di mana kita perlu mengamalkan, mengaplikasikan kasih Tuhan itu lewat tindakan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, buka pintu maaf kita, lepaskan pengampunan kepada sebanyak mungkin orang. Dan kalau kita merasa bahwa mungkin kita bersalah kepada orang tua kita, kepada saudara seiman kita, rendahkan hati kita, datang dan minta ampun kepadanya. Bersihkan wadah hati kita agar kita berhak untuk menerima yang baru juga dari Tuhan. Amin saudara sekalian. Sehingga biarlah hari ini kita semua yang ada di dalam penjaga menara ada dalam keadaan di mana setiap hari hidupnya diserahkan kepada Tuhan dan hatinya dibersihkan oleh darah Yesus sehingga kita layak dan berhak untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah fokuslah pada masa depan yang Tuhan sediakan kepada kita. Haleluya. Fokuslah pada masa depan yang Tuhan sediakan kepada kita. Saudara, yang perlu untuk kita bisa renungkan adalah bahwa iblis itu sangat suka sekali bermain dengan masa lalu kita. Dia berusaha untuk mengintimidasi dan melemahkan kita melalui kegagalan-kegagalan yang kita alami di waktu lalu. Melalui kejatuhan-kejatuhan yang kita alami di tahun kemarin ini. Dia akan terus mengganggu setiap kita sehingga akhirnya daya energi kita lebih banyak dipakai untuk terintimidasi, meratapi kegagalan, meratapi kehilangan saudara, dan akhirnya kita mengasihani diri kita sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis memang tidak punya masa depan karena iblis sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi atasnya di saat ke depan. Tetapi masa depan itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjalani hidup yang kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi bukankah firman Tuhan selalu memberikan janji kepada kita bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera? Rancangan yang penuh dengan harapan, hari depan penuh harapan. Amin saudara. Sehingga ketika hidup kita adalah hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang diarahkan ke depan, bukan lagi ke belakang. Masa lalu nggak bisa dirubah. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang lagi. Itu sudah terjadi. Tuhan tidak mau kita berdiam terlalu lama untuk mengingat-ingat yang di belakang itu. Entahkah itu prestasi, kebanggaan, kemenangan kita. Tidak perlu terlalu lama dikagumi karena kita sudah lewati. Ataupun kekalahan dan kegagalan kita di masa lalu tidak perlu juga diratapi. Tuhan mau kita move on, saudara. Bergerak maju. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat ayat yang terakhir, saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi 3, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Rasul Paulus memberikan kesimpulan dari apa yang dia sampaikan. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ya, saya ulang. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Rasul Paulus itu melewati begitu banyak pengalaman, saudara. Dan bukan hanya pengalaman yang menyakitkan ya. Dia juga mengalami pengalaman dia mana dia bisa mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, dan dia bisa memenangkan banyak jiwa. Dia juga mengalami pengalaman kemenangan. Tetapi apakah itu kesenangan ataupun kesedihan? Dua-duanya dia tinggalkan. Karena itu semua adalah masa lalu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Mau kesenangan, mau kesusahan, dia tinggalkan karena itu hanya tinggal sejarah yang nggak bisa diulang kembali. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Fokusnya adalah masa depan. Saudara, masa depan kita ada di tangan Tuhan.
Kita sedang bergerak menuju ke jalan yang Tuhan hendaki atas setiap kita. Biarlah hari ini saudara, kita tidak terlalu lama untuk meratapi dan menyesali apa yang sudah terjadi selama 12 bulan di belakang ini. Senang susahnya, pahit dan manisnya, semua sudah dilewati. Mari jangan habiskan energi tenaga kita untuk berurusan sama masa lalu yang sudah selesai. Karena jangan sampai kita tidak punya kekuatan yang cukup untuk menghadapi masa depan di depan ini. Kita akan berhadapan dengan raksasa-raksasa kehidupan, saudara. Kita ada di negeri raksasa, berhadapan dengan masalah yang baru, tantangan yang baru, dan hal-hal yang kita tidak pikirkan. Sehingga membutuhkan daya dan fokus yang kuat untuk bisa maju ke depan. Kalau sebagian dari tenaga kita hanya kita pakai untuk menyesali, hanya untuk tetap berduka, hanya untuk tetap mengagumi yang di belakang saudara, jangan-jangan kita tidak punya kekuatan cukup untuk menghadapi masa depan nantinya. Saudara, jalan ke depan ini tetap kita akan menghadapi banyak tantangan. Saya teringat ketika Yosua di saat-saat terakhir sebelum dia akan masuk ke tanah Kanaan. Dia ada di dalam satu persimpangan di mana antara dia mau mundur kembali ke tanah Mesir, ke tanah perbudakan, atau dia akan tetap terus melanjutkan perjalanan sekalipun di sana ada bangsa raksasa yang harus dihadapi. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yang dilakukan olehnya adalah tetap maju ke depan. Keep moving on, saudara. Nggak ada waktu untuk melihat ke belakang. Ya, makanya kalau kita lihat kendaraan, mobil, maka kaca spion untuk melihat ke belakang itu cukup yang kecil saja, saudara, karena Tuhan tidak mau kita melihat terlalu lama ke belakang. Fokus kita adalah melihat jalanan yang ada di depan yang Tuhan sedang bukakan. Saya percaya saudara sekalian, melewati masa-masa pandemi ini di mana Tuhan sedang latih karakter ilahi kita. Kita menjadi semakin lebih sabar, bukan? Kita menjadi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita juga makin menyadari bahwa sungguh kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kita bersyukur kita melewati perayaan Natal, tetapi fokus kita sebenarnya bukan lagi pada kelahiran Yesus, tetapi pada kedatangannya yang kedua. Bahwa pada saat kelahiran Yesus yang pertama, Yesus lahir sebagai seorang bayi, datang sebagai seorang bayi di tempat yang sederhana. Tetapi nanti kedatangan Yesus yang kedua, dia datang sebagai raja di tahtanya, saudara. Dia bukan lagi datang sebagai seorang bayi atau seorang hamba. Perhatikanlah bahwa pada saat Yesus datang yang pertama, maka orang Majus datang apa adanya. Para gembala pun datang apa adanya. Tetapi nanti, saudara, ketika Yesus datang kali yang kedua, Yesus tidak mau kita datang apa adanya. Yesus minta pertanggungjawaban atas hidup kita. Yesus pertanyakan karya kita. Yesus akan minta buah dari pengiringan kita akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, persiapkanlah bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Mulai berkemas perhiasan batiniah kita. Itulah yang lebih prioritaskan ketimbang kosmetik yang ada di luar sana. Tuhan ingin membangun karakter ilahi sehingga semakin hari kita menjadi semakin mirip dengan Kristus. Hidup kita tidak terikat pada materi, tetapi mengarah kepada Kristus, kepada buah yang kita bisa hasilkan. Cara kita bicara, cara kita melayani mirip seperti Kristus. Kita banyak bersyukur, kita banyak bersukacita di dalam segala sesuatu. Amin. Saudara, mari hari ini persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, bahwa Tuhan ingin kita menutup tahun ini dengan mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur. Dan siapkan wadah hati kita, agar wadah hati yang sudah dibersihkan ini siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Dan kemudian yang ketiga, jangan lagi lihat ke belakang yang sudah nggak bisa dirubah, yang sudah nggak bisa lagi diperbaharui. Lihat saja ke depan, ke jalan baru yang Tuhan sedang bukakan. Lihatlah saudara, Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan yang kita belum lihat di waktu-waktu lalu. Tuhan akan buka jalan-jalan baru yang di waktu lalu kita belum menyadarinya.
Tuhan selalu siapkan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Jadi jangan menjadi lemah, jangan putus asa, ada harapan yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara, atas pokok doa yang kita akan sama-sama doakan. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah isi hati Tuhan disempurnakan lewat karya Roh Kudus-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami ketakutan dan gentar menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau di tahun ini Tuhan, tangan-Mu yang tak terlihat itu memegang kuat kami, sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, maka kami percaya di tahun yang baru tangan ilahi yang sama pun akan menuntun kami sampai pada bukit kemenangan. Tuhan memberkati umat-Mu. Bapa, kami berdoa buat korban bencana erupsi Gunung Semeru dimanapun berada, agar Tuhan kiranya lindungi, jagai mereka, agar mereka boleh tetap terlindung oleh kuasa Tuhan, dan bawa mereka semua juga untuk dapat mengenal akan pribadi-Mu Bapa. Hidup mereka boleh diserahkan kepada Tuhan. Kami berdoa buat kebangkitan rohani dalam gereja lokal di dalam masa-masa ini, kebangkitan rohani di ladang-ladang misi. Biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa ini. Tuhan, pakai segala institusi-institusi yang ada, yayasan-yayasan pekabaran Injil, pelayanan-pelayanan misi di berbagai tempat. Tuhan akan pakai semua media itu untuk menjadi sarana Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan perintisan pendidikan untuk suku anak dalam oleh keluarga pendeta Franklin Paseki dan jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan memakai kehidupannya untuk boleh dapat membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan dan mengisi lumbung-lumbung Tuhan dengan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa buat pelayanan misi Rumah Bapakku di Jakarta dan Bali. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pelayanan misi di IPM, Isaac Prison Ministry. Biarlah Tuhan juga pakai untuk menjaga orang-orang yang terpinggirkan, karena Tuhan juga mengasihi mereka yang tidak dianggap oleh dunia ini, karena kasih-Mu tidak memandang golongan, kasih-Mu tidak memandang situasi dan keadaan yang Bapa. Kau mengasihi segala makhluk. Kami percaya Bapa di surga, Tuhan juga akan menyertai para penjaga menara yang setia aktif untuk senantiasa ikut di dalam pertemuan-pertemuan doa, bahkan yang di berbagai tempat yang Tuhan taruh hati dan beban kepada mereka. Biarlah mereka menjadi pendoa-pendoa yang tetap setia, berdiri bagi kota, berdiri bagi bangsa, membawa kota dan bangsa ini untuk dilawat oleh kuasa Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, Indonesia semakin lebih baik dari waktu sebelumnya, menjadi ladang penginjilan yang subur, di mana semakin banyak jiwa menyerahkan hidup kepada Tuhan, lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh pembantu-pembantunya Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Grace Setiabudi yang akan dioperasi hari ini. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan memulihkan, dan di tangan-Mu Tuhan Yesus akan ada kesembuhan dan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, semua baik adanya bagi kami sekalian. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.